mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Mbak Tisa ya sama Mas Andro ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini kan kita ingin pemerintah dan seluruh masyarakat. Manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang komisaris. Dugaan banyak pihak bahwa kasus Pertamina tidak lain adalah kasus Hasto Jilid 2, menembak orang-orang terdekat Megawati nampaknya sudah semakin mendekati kenyataan. Perseteruan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir, antara Megawati dan Jokowi bukannya mereda, malah semakin memanas. Kasus mega korupsi Pertamina yang digadang-gadang sebagai kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, menyasar mantan komisaris utama Basuki Cahayapurnama. Adalah Joko Widodo, mantan presiden yang menolak beristirahat dari hiruk-pikuk dinamika politik di istana dan para pendukungnya, termasuk partai anaknya, PSI yang menjadi motor penggerak menggiring opini, membentuk persepsi bahwa Ahok tidak akan lepas dari jeratan hukum dalam konteks kedudukannya sebagai komisaris utama Pertamina. Salah satu petugas partai PSI, Ade Armando melalui kanal YouTube Cokro TV, menyebut posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina seharusnya bisa mengendalikan praktek busuk yang telah menggerogoti Pertamina sejak 10 tahun terakhir ini. Namun demikian, dengan membangun opini seolah Ahok adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus mega korupsi Pertamina, bagaimana mungkin mereka mengabaikan fakta bahwa di atas Ahok masih ada menteri dan presiden, yaitu orang-orang yang berwenang menunjuk dan mengangkat komisaris dan jajaran direksi? Selamat datang di channel Opini Alvin. Hasrat berkuasa yang menggebu, luluh lantakan nurani dan moral etika. Rakyat bersorak dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap kelakuan tidak terpuji, oknum-oknum di jajaran direksi dan karyawan Pertamina. Diperkirakan, selama kurun waktu antara tahun 2018 sampai 2023, kerugian negara akibat kebocoran anggaran di Pertamina mencapai angka yang sangat fantastis, 1 kuadran triliun atau 1.000 triliun rupiah. Namun hal yang mengejutkan di balik pengungkapan kasus ini, kelompok anti-oposan justru menggiring opini menyasar Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi komisaris di Pertamina sejak November 2019. Mereka menyebut bahwa sebagai mantan komisaris, Ahok seharusnya bisa melakukan pengawasan dan menghindarkan kerugian negara dari aksi bajak para koruptor. Namun jika kita melihat jejak digital dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terungkap satu fakta bahwa Ahok sebenarnya pernah ingin membongkar kasus di tahun pertama ketika dia menjabat sebagai komisaris utama. Nyanyiannya di media sosial kala itu sempat viral dan bahkan berakhir dengan pemanggilan para direksi Pertamina di gedung DPR RI. Namun alih-alih menindaklanjuti temuan Ahok, anggota DPR khususnya dari fraksi Gerindra justru berbalik menyernak Ahok. Mereka menyebut bahwa kelakuan Ahok membeberkan masalah yang terjadi di Pertamina adalah perilaku tidak terpuji yang berpotensi merusak citra Pertamina sebagai perusahaan milik negara. Salah satu anggota DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade bahkan mengusulkan agar saat itu juga, Ahok diberhentikan dari posisinya sebagai komisaris. Bukan hanya di gedung DPR, Andre Rosiade bahkan belak-belakan bicara di media. Mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Mbak Tisa ya sama Mas Andro ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini kan kita ingin pemerintah dan seluruh masyarakat berjuang keras untuk keluar dari jurang krisis ya, ancaman jurang krisis. Bagaimana kita bisa selamat dari wabah COVID, kan itu sebenarnya fokus pemerintah sekarang yang harus kita dukung. Tiba-tiba Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina. Di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid, berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo Pak Ahok laporkan ke KPK, ke polisi, dan Kejaksaan Agung. Ya, laporkan. Yang ada malah kita melihat manajemen dan karyawan sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembenahan. Bahkan bulan lalu Pertamina baru berhasil menyelamatkan aset Pertamina sebanyak 9,5 triliun. Lalu yang kedua, Pertamina sudah mendapatkan ISO 37001 soal sistem manajemen anti suap. Dan ini menunjukkan Pertamina sudah berbenah, tidak lagi seperti dulu, bahwa transparansi pembenahan sudah dilakukan. Lalu Pak Ahok bilang, itu kilang, tidak ada pembangunan kilang. Nah, saya ingin sampaikan Pak Ahok sejak menjadi komisaris Pertamina, Omud, itu baru sekali ke kilang Pertamina mendampingi Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke Tuban, ya. Tapi tidak pernah ke kilang yang lain, bahkan ke unit produksi, unit hulu produksi pun Pak Ahok tidak pernah sekalipun datang. Nah,
bagaimana Pak Ahok bisa melihat kinerja kalau Pak Ahok pun tidak pernah datang. Dan kalau soal kilang, salah besar kalau Pak Ahok bilang Pertamina tidak bangun kilang. 2015 Pertamina membangun kilang, namanya kilang Langit Biru di Cilacap, dan sudah diresmikan bulan Juli 2019, sehingga impor BBM kita menurun karena Pertamax kita berhasil kita tingkatkan produksinya. Lalu 2019 Pertamina sudah bangun kilang RDMP di Balikpapan yang sudah dalam proses pembangunan dan insya Allah 2023 selesai. Termasuk kilang di TPPI yang insya Allah 2019 sudah dibangun dan akan selesai 2022. Jadi banyak sekali data yang bertabrakan. Bahkan contoh soal Pertashop. Pak Ahok bilang Pertashop tidak jelas. Dari Februari 2020 diresmikan sampai hari ini kita bicara, itu sudah 500 Pertashop yang sudah didirikan kerjasama Pertamina dengan BUMDes maupun pihak swasta. Bang Andre, ditargetkan sampai akhir 2020 ini akan ada 4.300. Soal mengupdate data Pertashop saja Pak Ahok tidak dapat informasinya. Nah, saya takut Pak Ahok dibisikin data yang salah sehingga memunculkan kegaduhan. Tapi yang paling penting, direksi dan komisaris itu minimal sekali setahun ada rapat. Sekali sebulan ada rapat. Nah, saya dengar di Pertamina, Andro, itu sekali seminggu tiap hari Kamis, direksi dan komisaris itu ada rapat rutin. tapi kenapa harus meminta dicopot, Bang Andre? Bukankah Anda juga tahu tugas komisaris utama itu sebagai pengawasan direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero? Kenapa harus minta langsung ke presiden untuk dicopot? Dan ini kan sudah menimbulkan kegaduhan berulang kali, Mas Andro. Nah, dan kalau komisaris Pak Ahok tahu aturan dan etika korporasi, Pak Ahok tuh menyampaikan ya di rapat antara komisaris dan direksi. Kalau tidak percaya dengan direksi, beliau tinggal bersurat kepada pemegang saham yang mewakili pemerintah, Kementerian BUMN, untuk mengusulkan copot direksi Pertamina dan laporkan ke Kementerian BUMN. Tidak bicara di luar, apalagi sekarang Pertamina itu lagi membangun citra positif. Ya, di semester pertama mereka rugi, semester kedua ini mulai laporan pendapatannya sudah mulai untung di Juni kemarin. Ya, sekitar 443 juta dolar. Nah, kita butuh citra positif kepada Pertamina, bukan diberikan citra negatif terus. Nah, harapan saya Pak Ahok ya sebagai komisaris utama Pertamina jangan lagi merasa diri sebagai politisi yang butuh cari panggung, menggunakan hal ini menjadi cari panggung, dan kasihan Pertamina gitu loh. Nah, makanya saya mengusulkan. Jadi saya ingin menegaskan, Mas Bimo bilang saya offset ya nanti ya. Saya ingin sampaikan hak konstitusi anggota DPR diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 21A ayat 1 itu menyatakan kita boleh mengkritisi, memberikan masukan. Ya, tidak ada undang-undang yang... Bang Andre harus kami potong terlebih dahulu, Bang Andre. Kita harus mendengarkan kumpulan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Dalam pengakuan Ahok di salah satu podcast YouTube sebagaimana yang telah kami unggah di video sebelumnya, Ahok sudah menjalankan semua kewenangan sesuai yang disampaikan Andre Rosiade. Ahok berkali-kali menegur direksi yang dinilainya melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas, namun Ahok menyebut bahwa ketika dia menegur direksi akan melapor ke menteri, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Bahkan Ahok menyebut sudah mengirimkan surat ke presiden dan kementerian, namun tidak ditanggapi. Jadi Ahok sengaja bicara di media dengan harapan agar kelakuan jajaran direksi ini dapat terkontrol. Dan aksi Ahok berhasil kala itu. Dalam catatan pembukuan keuangan negara, tercatat laba bersih Pertamina pada tahun 2019 ketika pertama kali Ahok menjabat hanya 29,8 triliun. 4 tahun kemudian, Pertamina mencatatkan rekor laba tertinggi dalam sejarah sebesar 72 triliun. Andai saja nyanyian Ahok di media kala itu di-backing oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan tidak mungkin kerugian besar yang dialami Pertamina seperti saat ini bisa dihindari. Namun alih-alih memberikan apresiasi, Andre justru seolah membela para koruptor dengan mengusulkan agar Ahok dipecat. Kini, dalam pemerintahan keberlanjutan Prabowo, aksi serupa nampaknya masih akan terus berlanjut, di mana orang-orang yang bersuara mengungkap kelakuan garong di negara ini akan terus dibungkam. Bagaimana menurut kalian, pantaskah Ahok jadi tersangka hanya karena dianggap lalai menjalankan tugas sebagai pengawas? Lalu bagaimana dengan peran Menteri BUMN? Bagaimana dengan peran Presiden? Bukankah mereka juga bagian dari pengawasan BUMN?